Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut ke pemahar berikutnya yaitu klien nomor 4169. Di sini ada terawangan sebuah cincin batu berwarna merah ya. Sebelum melakukan terawangan ya, Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya benda ini belinya di mana, praktisinya siapa, harganya berapa. Dan terus terang memang Mbak Wira tidak menanyakan itu untuk menjaga objektivitas. Ya, jadi memang hal-hal yang sifatnya pribadi itu Mbak Wira hindari. Lalu yang kedua, apapun hasil terawangan Mbak Wira, bukan berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan praktisi tertentu atau membaik-baikkan praktisi tertentu, karena toh Mbak Wira tidak tahu ini barang belinya di mana atau praktisinya siapa. Jadi apa yang Mbak Wira sampaikan semua sifatnya adalah netral berdasarkan foto yang dikirim gitu ya. Kita lanjut. Mbak Wira menggunakan beberapa metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Dari vibrasi energi ya, batu ini dia vibrasi energinya panas dan menolak. Ini menjadi tanda bahwa batu ini memiliki tuah, yaitu proteksi dan kewibawaan ya. Nah, kemudian Mbak Wira menggunakan metode selanjutnya yaitu metode visual, yaitu suatu metode yang digunakan untuk ya mencari tanda-tanda visual ataupun manifestasi ataupun tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena ketika seorang praktisi itu mengetahui bahwa suatu benda itu memiliki vibrasi energi, maka dia harus tahu apakah vibrasi energi itu berasal dari manusia, dari peritualnya dulu yang diinjekkan ke dalam benda dengan menggunakan banyak metode. Salah satu metode yang Mbak Wira tahu adalah teknik prana gitu kan. Ataukah energi itu berasal dari makhluk yang mendiami benda tersebut. Ini harus bisa membedakan. Kalau berasal dari energi manusia yang diinjekkan, berarti namanya tulpa. Tulpa adalah energi yang didesain ya untuk atau agar memberikan suatu tuah tertentu. Kalau makhluk, nah makhluk ini kemudian dicek lagi apakah dia jin liar atau khodam, gitu ya. Nah, ketika Mbak Wira melakukan pengecekan ke batu ini, Mbak Wira mendapati sosok penampakan hitam tinggi besar berbulu. Ini kalau dalam ya khasanah supranatural modern disebut juga dengan ras omyang hitam ya. Jadi bukan genderuwo, bukan, tapi ini omyang. Genderuwo memiliki energi yang lebih kasar. Kalau omyang itu energinya memang kasar tapi padat ya dan kuat. Seperti kita memegang tembok kayak gitu. Beda lagi dengan buto. Kalau buto padat, kuat, menolak tapi dingin. Seperti kita memegang jeli. Nah, gitu loh ya. Jadi berbeda-beda sensasi ketika merasakan energi suatu benda bertuah, maka juga berbeda kita mendefinisikan penghuni dari benda tersebut. Kita kembali. Kalau kita bicara khodam, khodam adalah jin, makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Jin memiliki keistimewaan yaitu dia pinter banget merubah wujud jadi apapun. Karena memang itulah keistimewaan dia. Oleh karenanya kita tidak bisa kaku-kaku dalam memaknai wujud jin. Contoh, Mbah, kata dukun A ini katanya macan hitam. Mbah, katanya dukun B ini siluman ular hitam. Mbah, katanya dukun C ini adalah dewa hitam dan seterusnya. Ya, itu boleh saja. Pendapat orang boleh berbeda-beda. Cuman kalau Mbak Wira sendiri ketika mendapatkan penampakan atau sosok dalam satu benda, maka Mbak Wira tidak menganggap itu sebagai wujud asli. Karena wujud itu asli jin siapa yang tahu gitu loh ya. Jadi ya itulah ya, kalau kita berbicara pada ranah gaib, maka ketika kita mendapati wujud, maka wujud itu adalah perlambang saja atau simbolis ya dari apa karakter energi yang dia miliki. Kalau dia tinggi besar hitam, tinggi besar berarti dia punya tuah untuk proteksi yang kuat ya. Kemudian hitam berarti dia kekuatan sihirnya kuat, kemudian wibawaannya kuat. Kemudian kalau auranya hitam ya berarti dia punya tuah juga untuk meningkatkan atau melipat gandakan ya efek dari sihir, efek dari keilmuan atau kekuatan-kekuatan supranatural yang dimiliki oleh pemiliknya kayak gitu loh ya. Jadi itu adalah gambaran saja. Nah, kita kembali pada cincin merah milik klien nomor 4169. Sosoknya tinggi besar hitam, ras omyang hitam ya, terkenal dengan karakternya yang beringas ya, ganas, kemudian hantam dulu pikir belakangan gitu kan. Jadi dia lebih melindungi tuannya itu melalui kekuatan fisiknya dibandingkan dengan strategi dan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Memang
Yang hitam ini, auranya hitam ini, dia punya keistimewaan dalam hal sihir yang kuat. Jadi kalau kita rangkum dari awal sampai akhir, berarti tuahnya seperti apa? Proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri dengan cara apa? Meningkatkan kekuatan atau energi tubuh ya pemiliknya, sehingga auranya lebih kuat dan tebal, sehingga kalau kena hantaman itu langsung terpantul otomatis, yaitu proteksinya. Kemudian kewibawaan penundukan, membuat orang lain takut, takluk dan segan melalui apa? Melalui sihir pikiran. Jadi secara fisik Anda tidak berubah, tapi dalam persepsi orang lain Anda kelihatan lebih berwibawa, lebih jantan, lebih matang, lebih maco, lebih menakutkan, lebih menyeramkan kayak gitu, sehingga orang itu lebih segan, takluk dan tunduk kepada Anda kayak gitu. Itu terjemahannya itu seperti. Jadi ada mekanisme yang bisa Mbak Wira sampaikan, ada mekanisme yang bisa Mbak Wira jelaskan bagaimana tuah itu bekerja. Ada proteksi, kewibawaan, penundukan, lalu kemudian meningkatkan, melipat gandakan kekuatan sihir yang dimiliki oleh penggunanya. Jadi katakan kok Anda belajar suatu ilmu proteksi atau ilmu kebal misalnya, harusnya seminggu baru bisa kebal bacok, ini udah kebal tembak misalnya kayak gitu. Jadi efek ilmu itu meningkat ya, lebih tinggi dibanding dengan tanpa azimat berkhodam. Loh Mbah, gimana saya tahu bahwa azimat itu tuahnya sudah jalan? Caranya begini, ketika Anda menggunakan azimat, Anda cek, oh tuah kebalnya atau tuah ilmu sihir saya sampai sejauh ini. Kemudian silakan Anda lepas bendanya, Anda afirmasikan kepada khodam untuk jangan membantu Anda. Kemudian Anda cek lagi. Ya, kalau ada beda nyata, kalau tanpa azimat, oh iya ternyata kalau ada tanpa azimat levelnya cuma 6. Kalau dengan azimat levelnya 7, berarti itulah tuah azimat bekerja. Jadi selalu ada beda nyata antara pakai azimat dengan tidak. Dan itu adalah wawasan ya untuk seluruh pengguna azimat, bahwa kalau Anda ingin tahu bagaimana sih apakah tuah dari azimat yang saya miliki ini udah bekerja atau belum, lihat aja, pasti ada beda nyata. Misal pengelarisan, saya hari ini menggunakan pengelarisan untuk pengelarisan toko saya, gitu ya, katakan hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal berapa nih? 7 Agustus misalnya. Anda buka warung, buka toko, yang datang klien Anda 100 orang. Minggu depan tanggal 14 jangan dipakai azimatnya. Kan sama-sama nih harinya Minggu nih. Buka di jam yang sama, dagangannya sama, tapi azimatnya jangan dipakai. Semuanya sama, tapi azimatnya jangan dipakai. Kalau kelihatan bedanya, oh iya, ternyata dengan azimat bisa mencapai 100, tapi tanpa azimat ternyata cuma 60. Nah itu berarti disitulah Anda tahu bahwa azimat itu ternyata memang tuahnya bekerja. Jadi pasti ada beda nyata. Penundukan, kalau Anda ketemu klien A misalnya tanpa azimat, dia petentang berani sama Anda. Suatu ketika coba ketemu dia lagi dengan membawa azimat, masih petentang enggak. Kalau kemudian jadi lebih sopan, lebih segan, berarti itulah tuah azimat itu bekerja. Jadi selalu ada beda nyata ya, ini untuk azimat siapapun ya, praktisi dimanapun ya. Pokoknya kalau ada beda nyata antara sebelum menggunakan azimat dan setelah menggunakan azimat, maka berarti disitulah tuah itu bekerja. Bisa dipahami ya. Tentu tuah itu selalu dimulai dengan yang kecil-kecil dulu ya. Tidak bisa langsung kita mengharapkan tuah yang besar. Contoh, saya punya omyang nih untuk proteksi. Langsung. Biasanya saya kalau kehujanan masuk angin, sekarang langsung tesnya apa? Kehujanan sambil ditembak. Kebel enggak? Kayak gitu tuh berarti kita mengharapkan sesuatu yang ekstrim, perbedaan yang jauh. Yang ringan-ringan dulu. Contoh, biasanya saya kalau kehujanan masuk angin, coba dipakai. Ada proteksi di situ, ada tuah healing, penyembuhan di situ. Masuk angin enggak? Nah gitu loh ya. Yang kecil-kecil dulu. Biasanya ketemu pimpinan petentang seenaknya sendiri. Coba ketika dipakai petentang enggak? Gitu loh ya. Jadi jangan langsung Anda maunya pimpinan itu langsung sujud nyembah diri, Anda takut langsung menyerahkan kepemimpinan kepada Anda. Ketika saya masuk sebagai direktur di perusahaan ini, jangan harap kayak gitu, jangan. Itu terlalu besar. Ibarat itu tuah kerezekian, harapkan dari tuah yang kecil dulu. Contohnya tanpa azimat biasanya kalau mau makan ya beli. Sekarang dengan ada azimat, tiba-tiba ada yang traktir, tiba-tiba ada yang memberi nasi. Nah itulah tuah kerezekian. Jangan kemudian langsung berharap sekarang miskin beli azimat kerezekian, besok diharapkan langsung jadi sultan penguasa minyak. Ya jangan ya. Hal-hal semacam itu hanya ada di negeri dongeng. Jadi ingat ya, khodam itu seperti karyawan. Jadi dia adalah sarana atau wasilah atau perantara. Nggak akan ada perubahan yang sangat ekstrim seperti itu, nggak ada. Karena dia bukan Tuhan. Kalau khodam itu adalah Tuhan, maka dia bisa mengubah Anda dari miskin jadi kaya dalam satu malam. Itu bisa.
Mengubah Anda dari kaya jadi miskin dalam satu malam bisa. Mengubah Anda yang sekarat jadi sehat dalam satu malam bisa, kalau dia Tuhan. Karena khodam itu bukan Tuhan, maka jangan berharap yang ajaib-ajaib kayak di film-film Aladin. Jangan, karena pasti tuannya dari yang kecil-kecil dulu. Kecil, disadari, disyukuri, disyukuri, nanti baru akan menjadi tua yang besar. Karena khodam itu seperti karyawan. Kita kalau punya toko, kemudian punya karyawan kayak apa sih? Ya, nggak akan kemudian toko sepi ada karyawan langsung rame, presiden datang, artis dunia datang, presiden PBB datang. Nggak akan seperti itu. Ya, kecil-kecil dulu, makin rame, makin besar tokonya, makin rame, makin besar lagi, punya cabang, kan pasti begitu. Jadi perlahan, tuahnya tidak instan. Kalau mau instan, pesugihan arahnya, ya tumbalkan orang. Nah itu, tapi bukan berarti ini Mbak Wira nyuruh orang untuk pesugihan, enggak. Tapi artinya kalau khodam itu pasti bekerjanya seperti itu. Ya jadi kecil, sedikit demi sedikit, gitu ya. Oke, kemudian ya untuk tuah itu tadi semua sudah Mbak Wira sampaikan ya. Kemudian kalau untuk asal khodam Mbak Wira merasakan ini dari daerah hutan ya di Jawa Tengah, usia khodam kira-kira 3.800 tahun. Kalau udah 3.000 tahun ke atas tuh kalau dalam standarnya Mbak Wira udah tua. Berarti kalau 3.800 ya sudah sangat tua dengan level power sekitar 92. Jadi level powernya istimewa. Loh Mbak, kok kata orang ini level powernya sampai 96 Mbak, usianya sampai 10.000 tahun. Ya itu wajar ya, ada perbedaan. Kenapa? Karena standar yang dipakai masing-masing praktisi nggak sama. Kita bicara usia itu kan sama seperti kalau kita ngelihat manusia. Ada bapak-bapak lewat di sebelah kita, oh saya taksir bapak-bapak ini usianya 55. Oh enggak, itu 57. Oh enggak, itu masih 40. Nah kayak gitu loh. Jadi standar itu nggak ada patokannya, namanya juga jin loh. Ya, level juga begitu loh Mbak, kok kata Mbak Wira 92, kok kata dukun lain 96 ya Mbak, ini yang bener yang mana? Nggak ada patokan aslinya. Kenapa? Karena namanya level itu kan kita mengira-ngira. Sama seperti kalau dicubit, oh cubitan ini sakit, cubitan ini tidak sakit, cubitan ini agak sakit. Itu kan standar masing-masing orang tidak sama. Kecuali kalau itu kita ngomongin panjang. Panjangnya berapa cincin ini? Oh panjangnya 40 cm, panjangnya 50 cm, itu jelas. Karena ada alat ukurnya yang namanya meteran. Oh berapa beratnya cincin ini? 10 gram, 20 gram, jelas. Karena ada alat ukurnya namanya timbangan. Tapi kalau level gimana kita mengukur? Kan gitu ya, jadi wajar kalau ada perbedaan. Kemudian ya untuk tuahnya Mbak Wira rasa udah jalan. Kenapa? Karena Mbak Wira merasakan ada campuran vibrasi energi ya antara pemiliknya dan si khodam. Lembah itu maksudnya gimana kok ada campur-campur kayak es campur? Itu adalah bahasa rasa, bahasa isyarat ya, yang menandakan biasanya kalau Mbak Wira merasakan seperti ini berarti tuahnya udah jalan. Nanti Anda silahkan yang bercerita kepada Mbak Wira, benar apa enggak yang disampaikan oleh Mbak Wira bahwa memang tuahnya udah jalan ketika Anda pakai meskipun belum Anda terawangkan ke Mbak Wira, gitu loh ya. Jadi apapun yang Anda ceritakan nanti akan Mbak Wira jadikan testimoni ya, akan Mbak Wira screenshot, Mbak Wira pajang di YouTube Mbak Wira supaya orang tahu, pendengar tahu Mbak Wira ngomong kayak gini dari awal sampai akhir tuh ngomong kosong apa benar-benar terbukti gitu loh ya. Jadi supaya semua orang tahu, pembuktian aja, sesi pembuktian gitu ya. Kemudian kalau untuk tuah sebenarnya dia sudah jalan, tapi masih bisa ditingkatkan lagi, masih bisa dimaksimalkan lagi seiring dengan kedekatan Anda dengan khodam. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri dengan khodam? Yang pertama yaitu rutinlah komunikasi ya. Komunikasi yang paling sederhana adalah afirmasi. Kemudian kalau Anda ingin berkomunikasi dengan khodam, melakukan sambil meditasi. Kenapa Mbak kok sambil meditasi? Karena pada saat kita bermeditasi, kepekaan kita itu berada di puncaknya. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi dengan khodam, itu langsung klik nyambung dari hati ke hati, kayak gitu. Kemudian rutinlah memberikan perawatan atau hadiah. Hadiah yang paling Mbak Wira sarankan untuk khodam-khodam kelas ya, kelas-kelas petarung seperti ini yaitu dupa gaharu cap raja omyang. Kenapa? Karena dia gaharu ya, terbuat dari serbuk kayu murni, herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga apa? Secara vibrasi energi bagus ya untuk benda-benda berkhodam. Kemudian dia juga tidak pedih di mata dan tidak sesak di dada sehingga aman untuk penggunaan jangka panjang. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Oke. Sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk terawangan cincin ya milik klien nomor 4169. Silahkan kalau ada yang mau diceritakan boleh, kalau ada yang mau disampaikan boleh, kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah ini sudah ada konfirmasi ya dari klien yang Mbak Wira terawang. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diajukan akan Mbak Wira jawab melalui
rekaman suara ya. Nanti untuk pertanyaannya akan Mbak Wira screenshot supaya bisa kita dengarkan sama-sama penjelasan dari pertanyaan yang diajukan ya. Terima kasih Mbak Wira, baru selesai saya dengar Mbah. Cocok Mbah, hanya dari segi wujud saja yang berbeda. Nah ini sudah Mbak Wira jelaskan bahwa kalau wujud kita tidak bisa kaku-kaku dalam memaknai ya. Karena yang namanya wujud jin itu selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian yang Mbak Wira sampaikan dalam rekaman tentang wujud adalah gambaran manifestasi dari karakter energi yang dia miliki. Oke ya. Tapi overall memang benar yang Mbak Wira sampaikan. Selain itu juga bisa healing, energi penyembuhan berarti ya. Juga bisa penundukan memang sesuai. Kemudian dari segi kewibawaan seluruhnya benar. Pokoknya semua tuah yang Mbak Wira sampaikan benar-benar cocok. Alhamdulillah ya. Tiada daya dan upaya Mbak Wira melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya cocok karena Gusti Allah menghendaki terawangan Mbak Wira cocok. Adanya terawangan Mbak Wira istimewa karena Gusti Allah menghendaki terawangan Mbak Wira agar istimewa. Gitu ya Lur ya. Jadi keberhasilan yang kita raih, apapun yang kita capai itu tidak hanya atas dasar kerja keras kita, melainkan juga ada atas izin Allah. Kan gitu. Biiznillah kan itu ya. Kita lanjut. BTW Mbah, tips dalam meditasi sama dia biar meningkatkan tuahnya bagaimana? Jadi begini ya Lur ya. Ini Mbah Wira sampaikan dulu ya bahwa benda ini bukan dagangannya Mbah Wira. Bukan Mbah Wira yang jual ya. Jadi tolong dipahami bersama bahwa tips-tips yang Mbah Wira berikan bukan untuk keuntungan Mbah Wira, tapi atas dasar pertanyaan dari klien dan untuk keuntungan dan kebaikan diri klien ya. Ini Mbah Wira tidak tahu azimatnya beli di mana, tapi akan Mbah Wira berikan tips-tips menurut Mbah Wira. Jadi untuk meditasi ya biar meningkat tuahnya. Sebenarnya tuah itu pakem. Kalau dia levelnya 92, maka ya tuahnya sebesar 92. Dia bisa menggarap masalah-masalah dengan kesulitan 92. Gitu loh ya. Ketika ada suatu masalah yang besar yang kesulitannya mencapai 95 ya, dia angkat tangan, nggak bisa. Memang yang namanya khodam bukan Tuhan. Khodam itu juga makhluk seperti karyawan, dia punya batasan. Ya, ibarat di dunia birokrasi ada staf. Staf itu batasannya apa? Dia nggak bisa membuat kebijakan, kan gitu ya. Naik lagi di atasnya staf ada kasih. Kasih bisa membuat kebijakan, tetapi nggak bisa memutuskan apakah kebijakan itu akan dilaksanakan atau tidak. Yang bisa memutuskan adalah kabit. Itulah ya, eselon 3. Eselon 3 bisa memutuskan kebijakan, tapi perlu koordinasi dengan eselon 2, terutama kebijakan-kebijakan yang lintas sektor, melibatkan dinas lain, melibatkan badan lain. Nah, itu eselon 2 yang bisa mengambil keputusan. Nah, ketika eselon 2 nanti, oh iya, kebijakan ini bisa kita ambil, kita bisa bekerja sama dengan dinas lain atau badan lain, untuk mengeksekusinya harus Pak Sekda, atasnya lagi. Nah gitu loh ya, itu yang bisa merintah ya kepada eselon 2 di lintas sektor agar mau melaksanakan kebijakan tersebut. Sama khodam itu juga begitu. Seorang customer service nggak bisa memutuskan apakah usulan dari klien yang dia tangani akan diterima atau ditolak. Itu tugas manajer. Maka seorang customer service akan mengajukan ke manajer. Pak manajer, ada masalah seperti ini gimana, di ACC apa enggak? Kan begitu. Khodam itu juga begitu. Jadi tuahnya 92. Ya kalau dia mengenai masalah-masalah di atas itu nggak bisa. Selama masalah itu masih di bawah 92, maka dia bisa mengatasi. Nah, masalahnya seringkali tuah yang 92 itu nggak keluar maksimal. Keluarnya hanya 86, 88, 90. Nah, untuk meningkatkan agar benar-benar 92 itu keluar semua, kita harus dekat dengan khodam. Dekatnya gimana? Sering ngobrol. Jadi ketika kita meditasi, kita hening gitu ya. Kita meditasi berniat meningkatkan kepekaan diri. Tujuannya supaya mudah ketika komunikasi dengan khodam. Kita duduk, meditasi ya, nafas yang teratur, yang pelan, yang rileks, yang fokus, sadar dengan apa yang kita lakukan,
panggil Khodam untuk hadir, kemudian kita ajak komunikasi. Hei Khodam, aku adalah tuanmu, kamu adalah Khodamku. Gimana selama menjalankan perintah-perintahku? Ada kendala nggak? Ada masalah nggak? Tugas mana yang belum terselesaikan dengan baik dan masalahnya apa? Gitu. Harus ada komunikasi. Namanya karyawan kan dia harus ngobrol sama bosnya. Karyawan suruh masukin mobil. Gimana karyawan? Kok mobilnya nggak masuk-masuk? Ada masalah apa? Oh ternyata pagernya masih ditutup. Juragan, pagernya dikunci. Kuncinya nggak saya cari nggak ketemu. Oh iya ternyata kuncinya saya kantongin. Nah gitu loh ya. Jadi hal-hal semacam itu ada dalam dunia azimat. Jangan dikira kemudian kalau kita afirmasi maka pasti berhasil. Enggak. Ada kalanya juga gagal, juga meleset karena mungkin tugas yang kita berikan terlalu berat. Nah itu kita perlu ngobrol sama Khodam supaya kita tahu. Oh yang ini terlalu berat juragan misalnya. Atau belum rezeki kita. Juragan itu bukan kaplingmu. Misalnya kita nyuruh Khodam untuk membuat Anya Geraldine naksir sama Anda misalnya. Juragan itu bukan kaplingmu, itu bukan rezekimu. Lu kok bisa? Ya memang Anya Geraldine kaplingnya sama artis. Emang lu siapa gitu kok memerintahkan aku untuk membuat Anya Geraldine naksir sama lu misalnya kayak gitu. Atau itu nggak baik buat kita. Mbak Wira pernah afirmasi Khodam. Mbak Wira itu kan guru besar Padepokan Sengkelat. Ya, tahu ya Padepokan Sengkelat adalah rajanya azimat. Banyak sekali azimatnya Mbak Wira. Hampir 100 keping. Yang mana untuk azimat-azimat kelas elit itu pasti punya pasukan di dalamnya. Mbak Wira afirmasinya itu simple. Dulu Mbak Wira punya rekan bisnis. Ya, sebut saja namanya adalah Z. Mbak Wira afirmasikan kepada Khodam untuk mendatangkan orang-orang seperti Z ini agar bisnis Mbak Wira lebih berkembang lagi. Karena Mbak Wira selain seorang praktisi juga pengusaha. Mbak Wira punya bisnis di rumah. Mbak Wira punya pabrik, ya punya semacam tempat produksi kayak gitu ya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah terus ketika Mbak Wira mengafirmasikan itu ada jawaban itu. Nggak akan ada orang seperti Z ini yang datang. Kenapa? Nggak akan ada. Itu nggak baik buatmu. Kala itu Mbak Wira protes. Lu nggak baik gimana? Wong saya butuh orang-orang seperti Z ini. Kok dikatakan nggak baik gimana? Dijawab, dirimu akan tahu. Itu adalah rahasia masa depan yang memang kala itu belum diungkap. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu kelihatan, ketahuan. Memang orang itu kalau udah urusannya sama duit kelihatan aslinya. Ternyata memang Z ini nggak baik untuk Mbak Wira. Ya, dia bisa dibilang dipercaya berkhianat lah kayak gitu. Sehingga akhirnya perusahaan itu mengalami kerugian. Oh ternyata ini toh jawaban ketika Khodam kala itu diafirmasi untuk mendatangkan orang-orang seperti Z. Lalu dia menolak. Oh ini jawabannya. Yaitu apa? Ternyata orang-orang ini tidak baik untuk Mbak Wira. Makanya pada waktu itu langsung dijawab. Karena Mbak Wira bisa ngobrol kan sama mereka. Makanya langsung dijawab instan kala itu juga. Enggak akan datang orang-orang seperti ini. Karena ini enggak baik buat dirimu. Jadi itulah tuah. Itulah tuah. Kita harus sadar bahwa seringkali yang kita minta itu cocok enggak gitu loh ya. Rezeki kita enggak. Atau itu baik enggak untuk kita. Kalau itu enggak baik ya itu enggak akan datang. Enggak akan terwujud. Afirmasi itu enggak akan berhasil. Kalau itu bukan kapling kita, afirmasi kita juga nggak akan berhasil. Jadi meditasi itu gunanya apa? Meningkatkan kesadaran. Kita sadar bahwa apa yang kita minta itu kalau memang terwujud berarti itu rezeki kita. Kalau belum terwujud, apakah itu mau diwujudkan nanti? Gitu kan? Karena Gusti Allah itu pasti punya sesuatu yang indah buat kita. Kalau yang kita minta itu belum diwujudkan, apakah itu nanti? Sama seperti ketika anak SD minta motor gitu kan. Iya tak belikan gitu kan. Tapi nanti kalau kamu udah usia 17 tahun gitu loh. Kamu sekarang masih SD, masih umur 7 tahun. Nanti 10 tahun lagi tak belikan, jangan khawatir. Apakah itu nanti gitu kan? Atau itu gak baik buat dirimu? Anak SD minta dibelikan golok. Waduh, buat apa anak SD megang golok? Kamu itu gak butuh golok, wong kamu itu bukan jagal. Minta yang lain aja ya. Kamu minta pulpen, pensil, buku tak belikan, wong kamu ini anak SD. Tapi kalau golok janganlah, itu nggak manfaat buatmu, malah bahaya. Misalnya kayak gitu. Jadi kesadaran itu bisa kita raih ketika kita meditasi. Karena ketika kita meditasi kita peka.
peka di sini ya, peka di sini bisa peka terhadap tanda-tanda atau jawaban dari khodam ketika kita melakukan interaksi dengannya, ataupun kepekaan itu adalah apa ya, semacam intuisi, semacam firasat dari alam semesta yang menjawab kegelisahan Anda. Anda ingin apa, mungkin belum terwujud, kena apa atau karena apa, belum waktunya kah, atau memang bukan jatah rezeki Anda kah, atau memang bukan belum baik untuk diri Anda kah. Jadi tua itu akan keluar sebenarnya maksimal ketika kita dekat dengan khodam. Bagaimana cara dekat? Komunikasi. Dan ketika kita komunikasi, selain kita dekat dengan dia, kita juga akan paham gitu, bahwa apa yang kita afirmasikan tuh kenapa kok nggak terwujud. Kalau terwujud, alhamdulillah itu rezeki Anda atas izin Allah ya, bismillah terwujud sesuai dengan harapan Anda. Tapi kalau belum terwujud, kenapa? Apakah itu akan diwujudkan nanti karena Anda belum pantas? Apakah itu tidak baik untuk Anda, atau itu memang bukan couplingnya Anda? Paham ya? Jadi itulah jawaban tips dalam meditasi. Yang penting meditasi itu rileks dan sadar. Ya, karena memang tujuan meditasi itu sadar, mencapai kesadaran. Kita nafas sadar, kita berpikir sadar, kita ngomong sadar, kita punya keinginan sadar, kita punya Tuhan sadar, gitu loh ya. Kita punya khodam sadar. Jadi intinya meraih kesadaran kalau meditasi itu. Yang penting duduk ya, nyaman, fokus, rileks. Pakai wewangian boleh nggak, Bah? Boleh. Pakai dupa boleh. Yang penting jangan banyak-banyak, bakar satu gitu aja. Yang penting baunya, aromanya bisa merilekskan pikiran Anda ya. Powernya kuat berarti ya, Mbah? Kuat. Ya, ini 92 itu istimewa. Kemudian, Mbah, apakah dia ada pengikutnya atau gimana? Atau enggak, Mbah? Jawabannya, yang Mbah Wira lihat ya, dia tidak punya pengikut, solo atau single factor ya, tapi tidak memungkinkan seiring berjalannya waktu dia akan punya pengikut. Kenapa? Karena yang namanya khodam seiring dengan bertambah usianya tua, kadangkala kemudian ada yang ingin mengikuti dia sebagai pengikut, sehingga jumlah atau followernya itu nambah kayak gitu. Sekian penjelasan dari Mbak Wira, silahkan kalau ada yang tanyakan boleh. Terima kasih, selamat malam.